let your head down. Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwind. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it, and I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Yeah. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. You're in a vision. Assalamualaikum. Saya sangat berterima kasih ini kepada teman-teman, rekan-rekan yang selalu menonton video saya dan selalu mendukung saya. Juga para guru-guru nih yang sudah memberikan ilmu-ilmu dan informasi-informasi mengenai benda warisan leluhur kita ya, yang harus selalu kita jaga nih. Di usia saya aja sekarang 27 tahun ya, saya pengen menyebarkan rasa cinta atau rasa peduli terhadap warisan budaya-budaya, warisan pusaka-pusaka, dan warisan seni-seni ya, seni, adab, dan lain sebagainya pada generasi penerus, generasi yang akan meneruskan nih, yang akan meneruskan bangsa ini. Semoga ini menjadi semangat buat rekan-rekan dan juga teman-teman untuk kita terus mempelajari warisan-warisan budaya leluhur kita. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru, para senior-senior yang sudah membimbing saya ya. Oke, kali ini saya membawa salah satu pusaka nih yang sangat langka ya, dari tanah Pasundan, khususnya tanah Pasundan. Nah, ini sangat jarang ya, sangat jarang dan sangat langka. Ini saya baru pernah lihat ada dua macam yang jenis handle seperti ini. Satunya itu ini juga dari senior saya, channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Nah, itu ada Kang Aan dari Cirebon, dia punya satu nih pusaka yang sama seperti ini. Nah, ini namanya handle ini. Nah, ini dari tanduk rebah bule ya. Nah, ini namanya kalau di Pasundan Pariaman Pucuk Pakis. Nah, jadi seperti pucuk pakis, yang bagian sininya seperti pucuk pakis. Tuh, dia melingkar seperti gambaran pucuk pakis ya. Nah, biasanya filosofi dari Pariaman Pucuk Pakis ini harapan dari para pendahulu kita adalah agar pemegang pusaka ini hidupnya selalu mudah ya, artinya bisa hidup dimanapun dia bisa berbaur, dia bisa mencari rezeki, dia bisa menapaki hidupnya lah dimanapun dia berada, seperti gambaran pohon pakis ya, dia bisa hidup dimanapun, mau di sawah, mau di hutan. Nah, itu harapan dari sang pengukir ya, pengukir handle ini. Juga ciri khas dari Pariaman biasanya bolong.
Nah ini bolongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini ada 10. Kebetulan 10 bolongnya ya. Nah, jadi dia bolong-bolong. Dan ukirannya ini macam-macam nih. Ada bobot nyerenya, ada cancang cancang buah ya, ada ombak. Nah, ini ada jenis-jenis ukirannya ya. Dan itu semua, tiap goresan ukiran itu mengandung makna dan pesan kepada generasi-generasi penerus yang akan menyimpan pusaka ini gitu ya. Saya sangat bangga ini. Dan ini yang spesial, panjang bilahnya itu 70 cm. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah ini panjang bilahnya 70 cm. Jadi panjang bilah tuh dari sini sampai sini. Ini belum termasuk handle ya. Cuman panjang bilahnya ini udah 70 cm. Jadi ini sangat panjang. Dan kalau di Pasundan ini biasa disebut melapah gedang atau pelapah pohon pepaya ya. Melapah gedang. Kalau di Jawa biasa disebut sabet karena memang fungsinya sih menyabet gitu ya. Fungsinya menyabet. Oh ini yang unik teman-teman. Pamornya. Wih. Loh. Ini kalau kita di dunia pusaka disebut ini berapa pamor ya? Aduh nggak tahu, udah banyak lah pokoknya pamornya. Ini disebut pamor batu lapak. Nah, di bundaran lingkaran-lingkaran setengah lebih dari 5 lingkaran. Nah ini namanya batu lapak. Terus ke sini agak ke atas ada pamor largasir ya, largasir atau sayapnya gasir. Gasir itu jangkrik yang besar ya. Jadi gambaran seperti sayapnya gasir atau sayapnya jangkrik besar itu ya. Terus ada pamor lurus ini nih, yang di tengah-tengah ini. Nah ini namanya pamor adek ya, mungkin adek ya. Terus ada lagi pamor namanya pamor tambal. Nah ini pamor tambal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 pamor tambal. Sudah 4 pamor nih. Ditambah lagi di punggungnya nih. Nah, di punggungnya ini ada pamor wiji timun ya. Jadi seperti gambaran wiji timun. Gambaran pamor wiji timun nih di punggung bilahnya ini. Ada 5 pamor ya. Ditambah lagi 1 pamor, ini namanya pamor tundung musuh. Pamor tundung musuh artinya untuk menundung musuh. Nah, jadi ini menurut saya ada 6 pamor nih. Canggih ya orang zaman dulu ya, membuat pusaka melipat besi gitu, melipat besi untuk membentuk pola pamor sampai ada 7 macam pamor. Luar biasa. Salut dengan orang zaman dulu. Dan nah ini saya ngasih tips nih buat rekan-rekan untuk membedakan pusaka sepuh sama biasa. Pertama bisa dari garap. Garap itu artinya racikan hasil penghalusan dari pusaka itu. Biasanya kalau baru masih kelihatan bekas kikir atau bekas gerinda dan bagian sisinya tajam. Nah itu biasanya baru.
Itu untuk sekilas ya. Ada juga yang lebih ini lagi adalah dilihat dari selorok baja. Nah ini yang belum bisa ditiru sampai sekarang adalah bagian selorok baja. Nah ini namanya bagian selorok baja nih. Besi keabu-abuan. Nah ini baja hitam, ini pamor. Jadi ada 3 warna nih. Ini keabu-abuan, namanya selorok atau saton ya. Terus ada hitam, ada pamor. Nah, biasanya pusaka sepuh itu pasti ada bagian selorok bajanya atau satonnya ya. Karena orang zaman dulu tekniknya itu di tengah-tengah besi itu dicampur oleh baja yang paling keras. Ini mah sangat hebat ya. Buat perang kali orang zaman dulu, sebagai perang mungkin juga sebagai pendamping, pelindung. Nah, jadi pendampingnya manusia ya ini gitu. Karena di Al-Quran sendiri disebutkan kami turunkan besi yang mana terdapat manfaat ya dan kekuatan yang diturunkan oleh Allah untuk membantu manusia ya. Nah, ini besi. Tanpa besi manusia bukan apa-apa. Karena manusia tidak punya taring untuk berburu seperti harimau ya. Tidak punya kuku untuk mencakar seperti beruang. Dia susah untuk ibarat kata berburu susah. Tapi dia punya besi. Dia gunakan besi untuk bikin tombak atau bikin pedang. Sampai sekarang pun dipakai besi itu. Untuk apa? Untuk mengerok gunung pun pakai besi. Nah, itu mesin-mesin itu pakai besi. Jadi besi itu ada berbagai macam dan ini manfaat untuk manusia, pendamping manusia. Nah, seperti itu ya. Itu menurut pemahaman kita ya. Ini juga secara energi ya udah sangat kuat sekali. Kalau ibarat kabel itu kan, kalau pamor itu kita gambarkan sebagai kabel, itu buntelan-buntelan kabelnya udah banyak sekali dan disusun sehingga energinya itu mengalir dengan bagus, dengan sempurna, sesuai dengan apa yang diharapkannya. Karena setiap benda itu mengandung energi. Apalagi besi-besi khusus, besi-besi spesial seperti ini akan memancarkan sebuah energi. Energi itu bukan hal gaib, tapi bisa dirasakan. Kita ambil contoh listrik nih, listrik. Begitu kita pegang listrik itu, kita akan kesetrum. Padahal itu nggak kelihatan kalau ada listrik di situ. Itu contoh salah satu energi. Begitu juga ini pusaka zaman dulu membuat dari meteor, dari besi-besi pilihan ya kan, yang memang pada dasarnya mengandung energi. Nah, itu yang dipakai atau digunakan oleh orang-orang kita pendahulu sebelumnya ya. Dan ini tempat lipat ini nggak ada di negara lain. Baru-baru ini aja lagi viral atau lagi rame pusaka-pusaka jenis Damaskus ya. Jadi sekarang tuh ada jenis Damaskus itu tempat lipat. Nah sekarang malah rame. Zaman dulu kita udah dari ratusan tahun yang lalu sudah menggunakan bahan tempat lipat ya. Teknik tempat lipat justru ditemukan udah ribuan tahun yang lalu. Luar biasa. Terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video saya. Jangan lupa terus pelajari pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Dan ini simbol-simbol kebaikan yang dimasukkan ke dalam jenis-jenis handle, jenis-jenis pamor, jenis bila. Itu semoga dipelajari sama rekan-rekan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel saya
Dan juga tonton channel senior saya yang bernama Aan ya. Kalau YouTube-nya Pedang Golok Nusantara. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!